santai ini malam minggu. Sholat ininya Sudirman. Kira kali lewat truk. Jalan apa sih? Tamblong, enak. Udah jalanan Tamblong Dalam. Tamblong Dalam. Oke, kita ke Smith Abraham and Smith. Abraham and Smith di waktu malam ini. Kayaknya nih ada mobil. Oke. Kita lihat si Abrahamnya ada nggak nih? Abraham. Kang Gojek. Oke. Nih. Ayat tuh. Sorry, oi, macetnya banget. Judulnya kangen. Kangen band. Terus di sana di mana nongkrong? Nyari Assalamualaikum. kopi aja. Di mana? Nyari kopi di Alhamdulillah. sini biar terang. Cerang. Siap. Ngadit, udah ayah nasi goreng nih kan? Nah, teknis yang permukaan kan bahaya. Kita pas forum-forum bahas itu malah pisan. Ternyata udah lama juga ya. Bikin jaringan itu 20 tahun. Baling-baling. Ya belum beres. Dia kumaha gitu. Belum beres. Belum beres? Iya, menuju progres. Iya teh. Juri OB. Hah? Iya. Yang kapan sekarang? Sekarang? Oh. Yang itu juga BACA. Konsep kekaryaan sekarang lebih kemana nih? Konsepnya lebih ke keseharian. Tetap keseharian, tetap ya yang masih di sekeliling lah. Sekeliling saya sendiri. Keseharian tuh yang dialami, Yang didengar, yang dilihat, atau yang jadi masalah juga, ya, problem. dan yang ada di Instagram biasa. Oke lah, untuk pengolahan ini lebih kemana nanti pengembangannya nih? Atau kalau mau disebut sasaran artistik atau estetika kedepannya mau kayak apa nih kira-kira? Masih nge-explore wilayah teknis juga sebenarnya mah. Buat artistiknya mah gitu. Medianya juga masih banyak explore. Tapi sekarang masih enjoy-nya ya masih di kanvas, akrilik sama media-media yang bisa langsung direct ke kanvasnya sendiri. Pakai medium kayu misalnya atau apa yang Medium kayu sudah ada dalam beberapa karya sudah ada, tapi sekarang tuh untuk pengembangannya masih di list lah gitu. Selain kayu juga medium besi metal juga lagi eksplorasi, tapi belum beres jadi memang benar-benar karya yang utuh lah gitu. Kalau untuk ke merchandise ada nggak untuk pengembangan? Pengembangan merchandise sih sebenarnya ada, dan sudah kemarin sudah mulai ngegarap lah, sudah mulai ada yang dirilis gitu. Itu meskipun bentuk-bentuknya masih yang sederhana, masih kemarin notebook
kayak gitu-gitu, atau apa ya, tatakan gelas itu sudah ada yang dirilis. Oh gitu ya. Nah kalau untuk KP-nya sendiri nih, ini kan sekaligus studio atau apa atau bagaimana nih rencana atau sebetulnya maksudnya gimana nih ini bikin Jadi seperti ini? sebenarnya itu tempat ini tuh peruntukannya kan memang kafe, warung, coffee shop lah. Tapi pas sebelum pandemi alhamdulillah semacam dapat hidayah lagi gitu buat berkesenian tuh gitu, buat berkarya ya, berkarya dalam artian berkarya yang memang benar-benar ngelukis lah, konvensional lukis lah, kayak terpanggil lagi. Ya udah mulai ngelukis dengan kondisi operasional kafe masih berjalan gitu. Nah, pas pandemi kafe teh memang nggak boleh beroperasi kan, itu jadi dialihfungsikan jadi studio, jadi mengkondisikan memang oh ya udahlah nggak boleh nerima tamu konsumen gitu ya, jadi mengkondisikan jadi studio. Nah kesininya setelah sudah diperbolehkan untuk buka lagi Jadi ganda. jadi fungsinya tuh ya udah studio sama kafe gitu. Pengennya sih misah ya, studio gitu pengennya, tapi ya sekarang manfaatin yang ada dulu lah. Nah pas makanya pas berjalan, oh ternyata saya ada aktivitas melukis di situ, jadi memang jadi tontonan khusus gitu untuk pengunjung kafe ini teh. Jadi Emang akhirnya ada yang bilang seperti itu, ada request, ada interaksi, terus responnya pun alhamdulillah meskipun acak-acakan teh responnya menarik gitu. Soalnya ada tontonan dan pembeda dengan kafe-kafe lain mungkin ya. Mungkin seperti itu. Ya udah akhirnya diterusin. Okay. Terus juga di sini pada akhirnya ya memperbolehkan tamu-tamu untuk ngerespon karya-karya yang saya bikin gitu. Respon tuh bisa ini ya. Sampai ikut. Boleh ngegambar. Seperti kolaborasi. Ya, ini kolaborasi. Ini belum aja ya. Ini masih oke. Alurnya mah gitu bos ya. Gimana ya komentarnya tentang karya-karya beliau? Karya-karya Doni yang sekarang mah lebih cair. Cair gimana tuh? Ya terkesan terpenjara. Pas dulu ngawalin karir bersama Doni itu kan terasa tertekan dan serba ketakutan. Kalau sekarang mah semuanya lepas dan terlihat fun, enjoy. Ketakutannya seperti apa misal kelihatan? Ketakutan dalam menempatkan objek di dalam satu komposisi space kanvasnya, takut. Sekarang warna takut. Sekarang lebih enjoy gitu. Sekarang mah lebih lepas. Dibikin raw, tapi tetap elemen-elemen basisnya tetap terjaga karena intuisinya semakin tajam sekarang. Kalau dulu emang seangkatan atau beda setahun. Tapi prosesnya tahu gitu ya. Oke. Terus kalau dilihat dari ikon-ikon yang dia ini berikan, misalnya kayak nyatuin dua hal yang paradoks tapi tetap harmonis.
Kalau dulu kan hanya ngambil icon-icon yang muncul pada Basquiat, tapi dibuat dengan warna-warna pop. Sekarang dia bikin hal yang kontras, paradok, tapi tetap ngeblend dalam satu komposisi yang harmonis. Kalau lihat prospeknya nih di peta pertarungan seni kontemporer gimana nih peluangnya nih? Peluangnya masih Tetap ada. asik. Masih Asik. asik ya? Bisa menjanjikan gitu. Bisa menjanjikan. Ada artikulasi yang baru. Jadi peta konstelasi seni kontemporer. Sini. Pak Ade masih bisa ngasih komentar nggak nih untuk karyanya Doni ini? Keren kumaha. Mengikuti nggak perjalanan kekaryaan dia atau dari jauh atau dari mana? Enggak terlalu sih ya, tapi saya pernah dulu pas zaman di kampus, saya ingat tuh karya-karya Doni. Dulu tuh pop artnya tuh clean ya, ngartun banget. Sekarang tuh kayak lebih lepas gitu, kayak lebih hal, terus kayak seolah menampilkan sebuah memori kolektif gitu. Entah memorinya siapa, tapi maksudnya tuh kayak dalam satu karya tuh ada benang merah gitulah kalau saya lihatnya ya. Selebihnya secara visual oke sih kalau bagi saya, cocok meong gitu. Kalau dari segi konten isi ya, menurut Pak Ade ini dia lebih ke mana nih sifatnya, yang lebih ke pluralisme atau kemana nih? Misalnya dari segi konten ya, isi. Kalau dilihat dari itu ikon-ikonnya misalnya. Ya tadi itu sebenarnya Macam-macam kan deh. representatif dari memori kolektif sebetulnya, yang memang entah sengaja atau tidak gitu, ikon-ikon yang ditampilkan itu sangat merasa intim bagi saya sih sebetulnya, tidak terlalu berjarak. Oleh karena itu untuk saya khususnya agak lumayan sangat terbantu untuk membacanya, mengapresiasinya gitu. Karena ikonitasnya memang populis gitu Ya, populis ya. Tapi bukan berarti karyanya lebih ke pop gitu. Tetap punya jalur di dalam tanda petik yang serius lah, karya-karya yang serius gitu. Itu kan. Saya rasa ini serius banget sih sebetulnya, sangat serius sebetulnya. Meskipun konten-konten yang di dalamnya terkesan populis ya, tapi secara keseluruhan saya rasa ini sangat serius gitu. Kalau kita cermati seperti yang saya bilang tadi, itu ada benang merah yang bisa kita petik dari tiap karyanya. Benang merah dalam pengertian pandangan hidup atau dia kepribadian gitu, atau cara dia mengungkapkan konten gitu. Iya, Itu bisa mungkin jadi ya. kayak gitu. Oke lah, terima kasih Pak Deni. Oke, Ya. sama-sama. Oke, tadi saudara-saudara bincang-bincang saya dengan Doni Afrianto, seorang pelukis kontemporer di Bandung, yang karya-karyanya bisa dilihat di kafe ini tadi, dan beberapa komentar dari rekan sejawatnya mengenai karya-karya beliau ya. Di kafe ini dia bekerja, membuat kafe dan juga berkarya. Oke. Semoga apa yang dia lakukan bisa menginspirasi generasi muda yang lainnya untuk berkarya dan juga membuat sesuatu yang di luar biasa. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda menonton konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan kurang terhayang itu sih sebenarnya yang naon.